Tak cukup nyali, kesabaran dan kematangan dalam bertindak juga menjadi hal penting dalam proses pengungkapan kasus ini. Pergerakan pelaku yang tergolong licin dan profesional membuat petugas harus menyiapkan serangkaian skenario penyergapan. Belum lagi kelihayan pelaku dalam menyembunyikan barang bukti, sehingga butuh kejelian petugas saat melakukan penggeledahan. Jam-jam mendebarkan akhirnya terlewati. Petugas mendapat barang haram sabu yang ternyata disembunyikan di balik penutup pintu mobil. Mas, senjata mas. Pak, turun. Pak. Apa ini? Gerak. Satu. Yang jelas untuk teknis, memang kita sudah membicarakan dari awal. Kita harus begini, kita harus begini. Ketika tampak, kita buntuti, kita hadang, kita lakukan penangkapan. Tapi ternyata memang tidak semudah itu. Karena ketika kita lakukan pembuntutan, itu beberapa kali kita sempat kehilangan jejak. Karena untuk jarak pada saat kita membuntuti sasaran tersebut, kita agak jauh dari sasaran. Sehingga ketika kecepatan itu tidak bisa kita prediksi sejak awal, kita sempat kehilangan sasaran. Penggok. Aku tak lurus. Gang kedua, aku gang pertama berarti. Ketika memang masuk ke gang sempit tersebut, satu orang membuntuti, yang satu orang itu berhasil mengambil arah dari depan, sehingga satu unit itu berada di bagian belakang kendaraan sasaran, yang satu unit berada di depan kendaraan sasaran, sehingga dia tidak bisa lari. Masuk, banter. Ini mas. Iya. Ketemu tadi mas. Kanan tak? Lurus bang. Terus bang. Kanan. Wis. Memang keadaan pada saat itu gelap. Keadaan gelap inilah yang sebetulnya membahayakan ketika kita melakukan penggerbekan narkoba saja. Takutnya ada barang bukti yang terbuang, ataupun ketika keadaan gelap ada perlawanan dari pihak mereka. Karena itu kami pada saat itu melakukan gerak cepat. Setelah penghadangan kami lakukan penangkapan, namun sasaran ini sepertinya memang tidak mau keluar dari mobil dulu, sehingga kami sempat melepaskan tembakan ke atas, menyatakan bahwa kami dari kepolisian. Ini pak. Ya. Ini surat tugas kami. Iya. Baca ya, surat perintah tugas. Kami dari Narkoba Polres Jember pak. Ya, dari narkoba. Kami indikasi ya dalam mobil membawa barang narkotika jenis sabu. Iya. Ya. Mohon maaf, kerjasamanya saya harapkan dari sampean kooperatif. Iya. Kami di sini profesional bapak. Iya. Seandainya tidak terbukti kami kembalikan. Iya pak. Ya. Yang pertama kami tunjukkan surat perintah yang menyatakan bahwa menurut benar kami petugas di Polres Jember. Setelah kami bacakan surat perintah dan juga membacanya, maka kami melakukan penggeledahan terhadap badan mereka, terhadap tubuh mereka, kemudian terhadap kendaraan mereka. Udah pada apa ini? Tunggu dulu. Yang jelas karena dia pelaku dan saya lihat dia udah profesional ya. Yang pertama dia nggak ngaku, dia sempat memimpin penangkapan ini karena dia merasa tidak pernah bawa narkoba. Terus kemudian dia sempat komplain kepada petugas, namun kami tidak begitu percaya dengan perkataan dia karena dengan penyidikan yang sudah selama ini, dengan penangkapan yang sudah
menurut kami cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang pengedar yang memang mengirim barang dari Madura masuk ke Jember. Kami sudah yakin benar bahwa dia adalah seorang pelaku. Saya coba kumpulkan rekan-rekan pada saat itu untuk melakukan penggeledahan intensif lagi, terutama yang mau nggak mau kita bongkar. Dan ada kecurigaan ketika memang ada flip itu tempat plastik yang masuk ke yang menempel di pintu mobil sebelah kiri. Akhirnya dibuka sama anggota, kemudian dilihat ada bungkusan plastik warna hitam. Dan kami menduga itu adalah narkoba. Ini bener weh. Apa nih? Apa ini? Apa itu? Sini, mana? Mana dia? Apa itu? Ini apa? Bos. Apa ini? Hah? Apa namanya? Apa? Namanya apa? Apa ini? Jawab apa ini? Apa itu? Jawab. Jawab apa itu namanya? Hah? Simbanter. Keras. Sabu. Punya siapa? Hah? Punya siapa? Yang bawa siapa? Punya siapa itu? Dan setelah memang mengetahui diambil barang tersebut dan dia melihat, menyaksikan, kami lihat dari face-nya dia itu, dari mukanya, dia udah takut gitu. Makanya saya yakin itu pasti narkoba. Nah setelah kita buka di depan pelaku, ternyata itu benar narkoba. Setelah dari TKP, otomatis kami pasti pelajari segala sesuatu hal untuk ke arah pengembangannya. Namun dari pengembangan tersebut memang kami agak kesulitan, manakala memang ada beberapa komunikasi yang memang harus kami dapatkan para buktinya. Kami tidak dapatkan dari chatnya, dari komunikasinya, itu sudah dihapus semua sama dia. Sehingga kami pada saat itu agak kebingungan. Karena antara integrasi dengan fakta yang ada itu kami masih timpang untuk menentukan bahwa oh ini dia beli ke sana ke seseorang namanya ini, itu perlu waktu untuk kami bisa buktikan bahwa perkataan dia benar sesuai fakta. Yang jelas ketika dia ini bertransaksi, dia memang sudah membeli dengan cara cash. Dia bawa uang secara kontan, terus kemudian pandang dia menentukan titiknya, dari titik tersebut dia sempat dipindah ke titik berikutnya, dari titik berikutnya juga sempat dipindah ke titik berikutnya. Tidak semudah itu transaksi kalau menurut keterangannya pelaku. Perlu berjam-jam, kemudian perlu waktu yang agak panjang supaya yakin bahwa memang dia clear dan bandarnya mau memberikan barang kepada dia. Yang berhasil kami amankan yang pertama adalah sabu-sabu seberat 82,76 gram, 2 buah ponsel dan kemudian 1 buah mobil yang pada saat kami temukan barang bukti ada di dalam mobil tersebut. Yang jelas sekarang ini udah menuju tahap 1 ya. Dan kasus semacam ini yang jelas karena memang dia ada pada peredaran narkotika, dia bisa terancam hukuman maksimal 20 tahun. Yang perlu diperhatikan bahwa narkoba ini merusak akal, merusak otak, sehingga dampaknya ini akan terasa pada generasi muda. Untuk upaya preventif, kita ini sudah berupaya untuk melakukan penyuluhan pada tingkat dasar, ya, pada tingkat usia dini sampai usia dewasa. Dan kami berusaha untuk mengenalkan jenis-jenis narkoba serta bahayanya. Penyuluhan tersebut itu memang kami lakukan secara intensif, secara berkala, dilakukan oleh Satlantas Polres Jember. Intinya kami berusaha memperkenalkan dan berupaya untuk menekan peredaran narkoba lewat penyuluhan tersebut. Dan apabila narkoba ini nanti tidak kita cegah, maka mereka akan merusak akhlak dan kinerja otak para generasi muda kita. Sehingga upaya pembangunan yang dilakukan oleh negara kita ini bisa lambat ataupun bisa terpuruk nanti. Yang jelas harus tetap solid, ya, tetap semangat,
Memberantas narkoba ini adalah ibadah kita, ya, jihad kita, ya, untuk menyelamatkan generasi muda, terutama generasi muda Kota Jember, sehingga nantinya kita mendapatkan sumber daya manusia yang handal di Kota Jember, dan jangan pernah berhenti. Pandemi sekarang yang jelas sudah cenderung menurun, tapi saya memberikan nasihat kepada rekan-rekan semua, kepada masyarakat Jember agar tetap menjaga prokes, tetap menjaga kesehatan kita, menjaga pola makan kita, menjaga kebersihan, agar nantinya kita terhindar dari penyakit corona. Dan kita harus berusaha sekuat mungkin untuk berusaha lebih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, coba Jember! Pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Jogo Jember. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari setiap peristiwa. Tak lupa terus patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari paparan virus corona. Akhirnya saya Bribtu Sela Cynthia undur diri dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Jogo Jember, siap menjaga Jember.